Bab ke-223. Sontak tiga wanita itu semakin memucat mendengar ucapan sang bos. Dalam hitungan detik, ketiganya tampak gemetar ketakutan dan menangis, seraya mengatupkan kedua tangan di depan dada. "Tolong maafkan saya, Pak. Bu Melati, tolong maafkan saya. Saya mengaku salah dan sembarangan bicara," ucap salah satu wanita. "Saya juga minta maaf, Bu. Saya hanya asal bicara. Tolong jangan pecat saya," imbuh wanita satunya. "Saya punya anak yang masih kecil, Bu. Suami saya pengangguran. Kalau saya dipecat, anak saya nanti makan apa?" Tak peduli apapun bentuk permohonan para stafnya itu, Darren tetap tidak goyah. Berbeda dengan Melati yang justru merasa iba, memikirkan nasib keluarga dari para wanita itu. Beberapa staf yang melintas pun turut menjadi penonton di sana. Ada yang saling berbisik, ada pula yang ikut mencibir ketiga wanita itu. Zafran dan Rumi pun berada di tempat yang sama. "Tolong maafkan saya, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Melati melirik suaminya. Raut wajah Darren yang datar seolah menggambarkan betapa murkanya ia sekarang. "Mas, apa tidak diberi kesempatan saja? Kasihan mereka kalau dipecat," bisik Melati. "Mereka menghina kamu habis-habisan dan kamu minta mereka dimaafkan," balas Darren. Suaranya terdengar lantang. "Tapi, Mas, tidak ada pengecualian." Lelaki itu menyorot tiga wanita tadi. "Menghina istri saya sama saja dengan menghina saya. Dengar kalian semua, siapapun yang berani membicarakan atau menjelekkan istri saya akan berhadapan dengan saya. Tidak peduli siapapun itu. Akan saya pecat sama seperti mereka dan tidak ada ampun." Suasana sekitar tiba-tiba hening setelah Darren mengucapkan kalimat itu. Tak ada yang berani menyahut, bahkan Melati sekalipun. Dan peringatan ini berlaku untuk semua orang. Tiga staf wanita itu kembali terisak-isak. Namun, tak berani lagi melakukan pembelaan diri. Terlebih sang bos sudah memberikan keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat. Darren melepas tangannya yang memeluk bahu sang istri. Kemudian beranjak menuju musola dan melepas sepatu. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan membawa mukena di tangannya. "Ayo, sayang. Syalatnya di atas aja," ucapnya sambil menyerahkan mukena. Melati meraih mukena pemberian suaminya. Ia pasrah saja ketika Darren membawanya pergi dari sana. Sementara para staf yang berada di tempat itu, dia mematung dan tak ada yang berani bersuara hingga sang bos memasuki lift. Zafran melirik Rumi. "Untung tidak ada yang mendengar ucapan kamu tadi selain aku. Kalau tidak kamu pasti bernasib seperti mereka." "Ah, kamu Zaf. Jangan bicara begitu. Aku jadi kapok." Memasuki ruangan, Darren masih terlihat sangat marah. Ia menutup rapat pintu ruangannya dan langsung memeluk sang istri. Amarah di hatinya masih terasa meluap-luap. Ia mendengar sendiri semua ucapan buruk dari beberapa stafnya tentang Melati. Ucapan bekas orang gila dan berasal dari keluarga miskin benar-benar berhasil mengikis kesabaran Darren hingga tak bersisa. Khawatir ucapan stafnya tadi akan memengaruhi mental sang istri. "Mas, jangan minta kebijakan untuk mereka. Kamu pasti mau membujuk aku supaya membatalkan memecat mereka, kan?" ucap Darren, seolah sudah menebak isi kepala istrinya. "Kasihan mereka, Mas. Sepertinya sudah cukup diberi peringatan saja. Tidak usah sampai memecat. Tidak ada ampun. Siapapun tidak akan bisa mengubah keputusanku, meskipun ayah yang melarang." Melati mengulas senyum. "Abah bilang, kalau mau menghilangkan marah ada beberapa cara. Salah satunya dengan wudhu. Wudhu bareng yuk, terus syalat." Darren menghembuskan napas panjang, mengulas senyum sembari mengangguk setuju. Setidaknya melihat senyum Melati sedikit mengurangi amarah dalam hatinya. Lelaki itu segera masuk ke kamar mandi bergantian dengan Melati, menjalankan syalat bersama di ruangan itu. Selepas menjalankan syalat, Darren menoleh ke belakang. Melati masih terlihat berdoa dengan mata terpejam. Wajahnya terlihat damai. Darren memandangnya dengan penuh kagum. "Sini dulu." Begitu Melati selesai, ia langsung menarik lengan wanita itu dan membenamkan kepelukannya. Menciumi keningnya berulang-ulang. "Maaf ya, ini pertama kalinya kamu ke kantor, tapi harus mendengar hal-hal seperti ini." "Tidak apa-apa, Mas."
Lagi pula apa yang mereka ucapkan tentang aku tidak salah. Aku memang bekas orang. Ucapan melati terpotong di udara karena dibungkam Darren dengan ciuman. Menggigitnya dengan gemas. Bicara begitu lagi kamu akan dapat hukuman malam ini. Ancamnya. Hukuman apa? Dikurung di kamar. Kamu masih beruntung karena tidak ada tempat tidur di ruangan ini. Darren mengedipkan sebelah mata. Melati menunduk. Sikap manis Darren ini benar-benar membuat hatinya terasa hangat. Merasa dilindungi dan dicintai sebagai wanita. Terima kasih, Mas. Terima kasih karena kamu mau menerimaku tanpa melihat noda hitam dalam diriku. Dekapan Darren semakin erat, hingga membuat Melati kesulitan bergerak. Mereka hanya melihat sampul luar kamu tanpa melihat isi di dalamnya. Terkadang manusia memang lebih pintar menilai keburukan orang lain dibanding kebaikannya. Bahkan 1000 kebaikan orang bisa hancur hanya karena melakukan satu kesalahan. Jadi, sudut pandang manusia itu bisa mengubah kualitas hidupnya. Vanessa melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Hampir 1 jam ia menunggu di halaman kantor. Namun Darren belum juga menampakkan diri. Ingin langsung menyambangi lelaki itu pun rasanya mustahil. Petugas keamanan tidak akan memberinya izin untuk masuk. Tiba-tiba beberapa orang pria berdiri tepat di hadapan wanita itu. Ia mendongak dan menatap 3 orang pria berseragam yang berdiri tepat di hadapannya. Selamat sore. Kami ditugaskan untuk menjemput Anda. Pak Darren mau bertemu dengan Anda. Ucap salah seorang pria. Vanessa seketika bangkit. Melihat logo pada seragam lelaki itu. Ia yakin jika ketiga pria ini memang adalah orang suruhan Darren. Darren mau bertemu dengan saya. Benar. Tapi tidak di sini. Baik. Saya ikut. Tanpa ragu, Vanessa mengikuti 3 lelaki itu. Ia dibawa ke sebuah kafe yang berjarak tak jauh dari gedung kantor. Beliau ada di sana. Silahkan. Pria tadi menunjuk ke arah sebuah meja, di mana seorang pria tampak tertutupi oleh majalah yang dibacanya. Vanessa mengembangkan senyum. Ia melangkah mendekati lelaki itu dan duduk di hadapannya. Akhirnya kamu menyerah dan memutuskan menemui aku. Darren, ucap Vanessa. Namun, wanita itu harus dibuat terkejut sekaligus kecewa dengan apa yang ada di hadapannya sekarang. Sebab yang duduk di hadapannya bukanlah Darren, melainkan Pak Din. Apa yang kamu inginkan dari Darren sebenarnya? Tanya pria parubaya itu frontal. Om, JTO membohongi saya dengan mengaku bahwa Darren ingin bertemu. Vanessa cepat-cepat bangkit meninggalkan tempat duduknya. Kalau kamu berani pergi sebelum saya bicara, kamu akan tahu akibatnya. Langkah Vanessa seketika terhenti. Dulu saya melepaskan kamu karena merasa kamu masih muda dan masih bisa membangun masa depan yang lebih baik. Tapi ternyata keputusan saya salah. Wanita itu perlahan menoleh. Pak Din menggeser sebuah cek dengan nominal angka yang tertera di sana. Kalau memang anak yang kamu bawa itu anak Darren, buktikan. Kenapa kamu harus menolak melakukan tes DNA? Lagi pula, Darren mengaku tidak pernah berbuat apa-apa dengan kamu, selain mabuk-mabukan. Tapi, Om, saya akan beri kamu 2 pilihan. Penjara karena sudah mencemarkan nama baik anak saya atau ambil uang itu dan kamu pergi. Waktu menunjukkan pukul 7 malam ketika Zafran tiba di rumah. Seperti biasa, hanya kesunyian yang menyambut saat ia tiba di rumah. Biasanya di jam seperti ini, istrinya masih berada di luar rumah. Hanya putri kecilnya dan seorang pengasuh yang ada di rumah. Namun, malam ini tidak terlihat si kecil yang biasanya ada di ruang keluarga. Entah membuat tugas sekolah atau sedang bermain dengan pengasuhnya. Memang apa sih istimewanya si Melati itu? Dulu dia itu ngerayu suami aku sampai hampir menikah. Sekarang dia berhasil merayu Darren dan keluarganya. Suara yang berasal dari sebuah ruangan berhasil mengalihkan perhatian lelaki itu. Itu suara istrinya. Terdengar sedang berbicara dengan seseorang. Perlahan Zafran mengayunkan kaki ke arah pintu yang terbuka setengah. Di dalam sana wanita itu terlihat sedang duduk berselonjor di sofa dengan ponsel di telinga. Iya, Van. Kamu tenang saja. Mereka pasti cuma ngancem kok. Enggak mungkin kamu dijebloskan ke penjara sama hanya karena masalah itu. Padin itu pasti cuma ngancam supaya kamu berhenti mengganggu anaknya. Kamu kayak enggak tahu aja ancaman orang kaya. Alis tebal Zafran saling bertaut mendengar ucapan istrinya.
Perlahan ia memasuki ruangan itu dan berdiri di belakang sofa. Apa kamu sudah gila? Van, kamu sudah sejauh ini. Kenapa harus mundur? Setidaknya kamu harus bisa menghancurkan pernikahan Darren. Zafran sedikit membungkuk, mendekatnya bibirnya ke telinga sang istri. Teleponan sama siapa kamu?